Tewasnya seorang warga bersimbah darah di Patuk Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, akhirnya terungkap. Polisi membekuk dua pemuda yang diduga nekat membunuh korban, hanya karena ingin menguasai harta korban setelah kalah bermain judi daring. Olah tempat kejadian perkara yang dilakukan aparat Polda Istimewa Yogyakarta ini sebagai buntut temuan jenazah seorang pria pada 11 November lalu. Korban tewas dalam kondisi mengalami 19 luka tusuk. Petugas berhasil menangkap kedua pelaku yang nekat menghabisi nyawa korban akibat kalah judi daring sebesar 8 juta rupiah. Namun salah satu pelaku kini tengah sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Saat kejadian diduga dibawa pengaruh minuman keras. Para pelaku memepet sepeda motor korban kemudian menganiaya korban dengan pisau sangkur hingga korban tewas di lokasi kejadian. Selain membunuh korban, kedua pelaku juga menggasak tas dan dompet berisi uang Rp1.700.000 milik korban. Bisa kita garis bawahi untuk kita tindak lanjuti bersama-sama bahwa ini tersangka mengkonsumsi minuman keras. Di bawah pengaruh minuman keras sudah melakukan kejahatan. Jadi dia akhirnya ngawur sampai sedemikian banyak tusukan yang dilakukan. Sekarang udah mungkin kontrolnya udah hilang di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Wonosari, Yogyakarta, kilometer 22 Patuk. Setelah melakukan pengejaran, kedua tersangka berhasil dibekuk tim gabungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polres Gunung Kidul di Bandung, Jawa Barat. Kini para tersangka terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Wiwi Susilo melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nauzubillahiminzalik, di bawah pengaruh minuman keras, seseorang memang bisa melakukan hal-hal di luar nalar ya Ustadz ya. Kemudian seperti apa Islam memandang tentang perjudian dan pembunuhan ini Ustadz? Astaghfirullahalazim, kita tentu sangat miris ya melihat apa yang dilakukan karena pengaruh dari minuman keras. Allah mengingatkan di surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Innamal khamru wal maisiru rizsun min amali syaitan. Sungguh khamr, yaitu minuman keras. Kemudian berjudi. Dikaitkan minuman keras dengan berjudi. Bisa karena kedua-duanya adalah kadang-kadang dilakukan secara bersama-sama atau saling mengakibatkan. Orang yang berjudi itu di bawah pengaruh minuman keras. Atau sebaliknya, orang yang minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras berkemungkinan untuk melakukan perbuatan judi tersebut. Allah mengingatkan itu rizun, ya, sesuatu yang najis, sesuatu yang buruk, yang tercela, sesuatu yang patut untuk dihindari, min amali syaitan, bahkan termasuk salah satu dari perbuatan syaitan. Di dalam hadis Tobroni sampai diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Bisa dibayangkan Mbak Nurul hadis ini bahwa khamr, minuman keras, itu termasuk induk dari perilaku yang tercela, induk dari semua kejahatan. Di bawah pengaruh minuman keras, seseorang akan tega membunuh, mungkin menyakiti, bahkan melakukan perbuatan yang amat sangat merugikan banyak pihak. Untuk itu, siapa di dalam hadis tersebut disebutkan siapa yang mengkonsumsi khamr, minuman keras dan sebagainya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Mirip dengan seorang yang percaya kepada dukun dan lain sebagainya. Ini merupakan satu peringatan dari Allah, peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Utsman sampai mengatakan dosa paling besar adalah minum khamr dan berjudi karena mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Jadi berakumulasi, berlapis-lapis. Karena pengaruh minuman keras, mungkin seseorang melakukan perbuatan dosa yang lain dan berikutnya. Untuk itu kita sangat berharap mudah-mudahan ummul khaba'ith, induk dari kejahatan, induk dari perbuatan dosa ini dapat ditegah dari bangsa yang kita cintai ini, insya Allah. Insya Allah, amin. Karena minum-minuman keras juga pasti berada di bawah alam sadar sehingga sangat memungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang sangat tercela. Nauzubillahi min zalik.